Kalau aku menganggap uang itu penting, tapi sebatas di kantong celana, bukan di kantong yang di dada. Dalam artian di dada kita punya hati gitu. Jangan sampai uang itu melebihi dan bisa membeli hati nurani. Itu yang sebaiknya jangan. Mungkin dilanjut juga ke buku deh. Buku yang kan kamu banyak tuh baca buku. Aduh, sampai muak gitu kan. Aku targetnya sebulan sekali sih, cuman sekarang lagi nggak sempat beli buku dan aku nggak mau beli digital, jadi aku lebih banyak ngulang baca buku-buku lama. Nah, ada nggak Gimana rekomendasi pertanyaannya, Pak? buku? Ini pertama, buku yang berpengaruh banget ke kamu tuh buku apa? Kan tadi kan tokoh nih. Sekarang dibalik jadi buku yang mempengaruhi kamu, sama buku rekomendasi untuk kita baca apa? Jadi ada 2 nih berarti. Oke, buku rekomendasi. Buku yang mempengaruhi aku tuh SMA ke perpus sekolahan ketemu sama buku nih judulnya Why Marx Was Right. Marx itu Karl Marx, suka banget Karl Marx, Marxism. Itu judulnya Why Marx Was Right dari Terry Eagleton. Jadi itu kayak itu kan sosial ya, banyak kita belajar sosial, bagaimana kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga hidup untuk komunitas, untuk berbagi lah intinya, karena hidup bukan hanya tentang kamu gitu. Itu aku bacanya waktu umur belasan tahun dong. Waktu umur belasan tahun. Makanya masa-masanya lagi nyari jati diri kan, tuh lagi membangun jati diri, dan aku tuh bacanya itu, dan itu kan bukunya tebel banget tuh. Itu aku abisin dan aku kayak mulai mempertanyakan, aku ngapain ya aku hidup ini gitu. Aku mulai belajar dari situ, dari belajar Marxism, aku belajar pentingnya hidup itu untuk apa sih, eksistensiku untuk hidup apa sih gitu. Jadi aku mulai menggodok pertanyaan-pertanyaan tentang diriku sendiri itu ketika aku usia belasan tahun. Mungkin dari situ aku belajar bahwa kita tuh harus melihat dulu ke dalam, baru kita bisa implementasi keluar. Jadi memang itu tadi, kalau kita ngelihat keluar kan nggak ada habisnya ya, gitu. Kayak banyak banget gitu. Faktor yang harus kita penuhi itu banyak banget kalau kita melihat eksternal. Jadi lewat buku itu aku belajar untuk melihat ke dalam dulu sebelum melihat keluar. Jadi kenali diri dulu, lemahnya di mana, kuatmu di mana, maumu apa yang kamu punya. Baru kamu bisa action keluar mau kayak gimana. Itu sampai sekarang aku masih terapin, jadi benar-benar mengubah hidupku. Kalau misalnya buku yang rekomendasi, semua buku bagus sih kalau menurutku. Semua buku bagus karena tiap orang kan nyaring intisari dari buku kan pasti akan berbeda. Bahkan novel fiksi pun sama bagusnya gitu. Aku bisa rekomendasiin, please deh kalian baca The Lord of the Ring, atau nggak kalian baca The Harry Potter, itu keren banget loh. Nonton filmnya juga bagus, tapi aku lebih enjoy ketika aku baca novelnya. Itu menurutku, mulailah dengan buku dengan tema yang kalian suka. Karena nggak semua orang suka baca buku kan, jadi kalau disuruh rekomendasiin buku, aku selalu bilang mulai dari topik yang kalian suka. Kalau kalian suka seni, baca buku tentang seni. Kalau kalian suka tentang alam, baca sesuatu tentang keindahan alam. Kalau kalian suka novel, baca novel. Jadi terpenting adalah kalian membaca sesuatu yang bisa bikin kalian mikir bahwa ada banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Nah, dari mikir itulah jadi kita jadi tahu lebih banyak kan gitu, karena kita mulai mikir kok gini ya gitu. Oh ternyata harus gitu ya gitu. Jadi kita merangsang kita untuk lebih membuka diri bahwa ada banyak hal yang kita nggak tahu, dan ketika kita tahu itu ada manfaatnya besar banget buat perubahan hidup kita. Oke. Itu tadi buku yang mempengaruhi hidup kamu sama buku rekomendasi yang teman-teman bisa baca mulai dari yang suka. Terus tadi juga udah ngulik Tia nih, personal, ini lebih ke personalnya semuanya ya, dari tadi insecure, siapa orang-orangnya, kegagalan. Nah ini kita ke dunia kerja nih Tia.
Kan tadi Apa udah nih? pendidikan udah, up and down-nya perjuangan S2 juga udah. Nah, sekarang pekerjaan. Sejak kapan sih kamu concern ke pemberdayaan, terus kakao, dan penelitian-penelitian terkait kakao tuh? Itu aku terjebak sih sebenarnya. Jadi terjebak itu, ini bakal panjang, tapi waktu kita tinggal dikit, aku coba singkat. Jadi waktu itu aku lagi sekolah master dan aku nyari tempat magang. Waktu sekolah itu aku harus pulang lebih cepat gitu karena aku punya alergi dingin dan aku harus maunya magang di Eropa juga, tapi ternyata aku harus ke tempat yang banyak cahayanya ya. Jadi maksudnya sinar matahari karena aku alergi dingin. Akhirnya aku harus pulang ke Indonesia. Nah, aku ketemu sama satu NGO namanya Kalimajari. Nah, waktu itu aku mau magang di sana. Dia sudah mulai bergerak di bidang kakao itu dari 2011. Aku mau magang di sana. Ternyata Tuhan berkehendak lain, direkturnya Kalimajari itu bilang, oh kita juga lagi nyari tim nih, gitu. Kita juga nyari tim untuk kerja, ada satu project judulnya itu Sustainable Action and Advocacy in Kakao gitu. Kamu mau nggak? Nah, gayung bersambut kan jadinya. Aku maunya magang, ternyata disuruh kerja, jadi sekalian aja aku tesisnya juga tentang di sana. Gitu. Jadi aku dalam satu kali dayung 3 pulau terlampau magang, digaji, kerjain project, dan juga tesisku ada di sana. Itu tahun 2019 pertengahan. Nah, aku jadinya mulai di sana. Ya udah, langsung itu baru aku suka coklat, tapi untuk belajar kakao itu aku baru mulai di tahun itu gitu. Nah, di sana belajarnya dari hulu ke hilir, hulu mulai dari budidaya, mulai dari sains, mulai dari pemupukan, pemangkasan dan lain sampai panen, kemudian dari produknya dan ke orangnya, riset ke orangnya itu dalam artian pemberdayaan petani perempuan, women empowerment, dan juga youth engagement. Karena di project yang aku kerjain ada 3 objektif. Yang pertama lobby dan advokasi, gimana caranya kita membentuk kebijakan yang lebih baik untuk petani kakao, kemudian pemberdayaan petani perempuan, dan juga pelibatan anak muda di sektor pertanian. Nah, 3 hal ini karena aku belajarnya tentang sustainability, tentang keberlanjutan, 3 hal ini vital untuk ngomongin keberlanjutan. Kalau nggak ada petani perempuan, pemasaran terganggu, kemudian kalau nggak ada anak muda, regenerasinya gimana, kalau nggak ada lobby dan advokasi kebijakan yang tepat, petani bisa jadi nggak mau jadi petani lagi. Itu asal mulanya aku terjebak di kakao sampai akhirnya aku ketemu petani dan jatuh cinta sampai akhirnya cita-citanya berubah, sekarang pengen jadi petani. Oke, jadi udah berapa tahun nih Tia berarti kamu terlibat di sana? 3 tahun, jalan 4 tahun. 2018 aku karena waktu itu magang semester 2 ya, 2018 berarti 2022 sekarang 4 tahun, jalan 4 tahun. Masih baru banget, cuma aku di risetnya sendiri sudah dari 2016. Okay. Sebelum aku berangkat. Nah, di sana juga kamu sempat ke Berlin ya, ngebawain kayak waktu itu ada konferensi. Konferensi World Cacao Partnership Conference. Itu jadi panelis menyuarakan suara petani. Judulnya panelnya itu Strengthening the Farmers' Voices. Jadi di hadapan 700 orang mengemukakan apa yang terjadi di pertanian kakao di Jemberana, khususnya di Bali, di Indonesia, di hadapan pemegang kebijakan, bisnis companies, kemudian di depan petani-petani lain, lebih ke arah sharing siapa yang kita lakuin di sana. Dengan judulnya Strengthening Farmers' Voices, memperkuat suara petani. Jadi perjuangan petani kan kompleks tuh. Ada serangan dari atas, lobby dan advokasi, serangan dari bawah, grassroots, sama dari tengah pemberdayaannya. Jadi memang harus, karena kan masalah pertanian itu masalah yang kompleks. Jadi kompleks dan pendekatan holistik hulu ke hilir itu memang harus dilakuin. Oke. Itu kesempatan yang luar biasa sih. Gimana? Oh, 5 menit lagi. Iya, 5 menit lagi. Berarti pertanyaan terakhir nih. Kan tadi tentang pekerjaan nih. Terus kamu pernah bilang juga kayak, aku sih nggak apa-apa gaji sedikit tapi impact-nya luar biasa dibanding satu lagi apa ya, lupa aku pernah lihat cuitan kamu itu nih. Apa sih dia, kenapa kamu memilih kayak nggak apa-apa sih kalau salary-nya yang kecil tapi impact-nya luar biasa? Kenapa bisa ada prinsip kayak gitu?
Uh, mungkin bukan begitu bahasanya. Kalau misalnya ada yang impact-nya lebih besar, bagus. Tapi kalau ada yang salarinya besar juga, ya kenapa enggak gitu? Nggak harus kecil. Logis juga. Cuman begini, maksudnya gini, uang itu penting, tapi bukan yang terpenting. Kemudian tentu aja kita butuh untuk kita kerja untuk memenuhi kebutuhan, untuk beli makan, untuk apa namanya salary tim yang lain gitu. Tapi dalam artian it's not always essential gitu. Itu bukan satu hal yang harus nomor satu gitu, enggak. Jadi sekarang kita lebih ke arah balance. Teorinya itu ada 3. Yang pertama untuk pekerjaan ya, 1 kalau nggak duitnya banyak, kemudian duitnya dalam artian pendapatnya besar, atau enggak senangnya kita di sana, atau enggak ilmunya kita dapat. Jadi ada 3 hal. Kalau kita bisa dapetin 3-tiganya itu alhamdulillah banget gitu. Dapat ilmu, dapat senang, dapat duit sama-sama besar gitu. Tapi kalau misal dapat 2 di antaranya juga fine gitu. Kalau bisa minimal 2. Gitu. Aku sekarang mikirnya minimal ada 2. Ilmunya yang banyak sama senangnya ada, atau enggak uangnya yang banyak, impact-nya yang besar gitu. Jadi kalau bisa 3 kriteria ini minimal ada 2. Itu perfect buatku. Emang agak jarang aku sepanjang sepanjang pengalaman karirku, aku baru 3 kali dapat yang 3-tiganya ada. Gitu. Selebihnya pasti kita harus memilih gitu. Dalam artian ya itu tadi prioritas kita berbeda. Kalau aku menganggap uang itu penting, tapi sebatas di kantong celana, bukan di kantong yang di dada. Dalam artian di dada kita punya hati gitu. Jangan sampai uang itu melebihi dan bisa membeli hati nurani. Itu yang sebaiknya jangan. Jadi uang itu penting, tapi bukan yang terpenting. Kita perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, but it's never be essential to just chasing the money gitu. Karena kita bukan money machine, kita bukan mesin uang gitu. Kita hidup sebagai manusia. Jadi alangkah baiknya kalau bukan uang yang kita kejar. Gitu sih. Oke, berarti itu nggak esensial banget, tapi ada kepuasan. Not the first essential. Betul, kalau dikasih uang banyak juga aku mau, apalagi pekerjaannya gampang. Siapa yang nggak mau? Iyalah, kalau dapat 3-tiganya tuh bersyukur banget. Kalau 3-tiganya dapat 2 pun ya is oke gitu. Oke, pertanyaan penutup nih. Ini udah 2 menit lagi. Tia, kamu juga kan hobinya banyak banget nih, rock climbing, nyelam, darat, udara, laut, apalagi lah. Nah, bagaimana kamu membalancekan waktu kerja kamu yang super padat sama hobi kamu? Sekalian ditutup aja, Tia. Gimana gitu? Oke. Cuma 1 jawabannya. 2 hal, time management sama disiplin. Case close. Kalau kita belajar time management, kita bisa ngatur prioritas. Yang mana harus begini, harus begitu. Karena kalau ngomongin hobi, kalau ngomongin kerjaan tuh nggak bakal pernah selesai. Jadi gimana caranya kita bisa meluangkan waktu untuk tetap ngelakuin hal yang kita sedang hobi gitu. Jadi prioritas time management, kemudian kita bisa atur prioritas, kemudian yang kedua disiplin. Kalau kita udah niatnya adalah kita pengen jadi pribadi yang lebih baik dan bukan hanya kerja terus kita lupa having fun, salah juga gitu. Jadi gimana caranya maintain aja disiplin. Kalau misalnya aku mau ngambil cuti 1 minggu, otomatis aku harus disiplin gimana caranya sebelum aku cuti kerjaanku udah selesai. Selalu ada pengorbanan di setiap pencapaian. Udah, sekian. Itu kalimat penutupku. Thank you, Damai. Selalu ada pengorbanan di setiap pencapaian ya. Time management sama disiplin, selalu ada pengorbanan di atas pencapaian. Oke, Tia, ini jam 8 tepat. Mungkin ada pesan terakhir nggak buat teman-teman yang nonton yang muda-muda nih, pesannya? Sekali lagi, lihat ke dalam sebelum kita lihat keluar. Dalam artian kenali dulu kamu siapa, kamu maunya apa, kamu punyanya apa yang ingin kamu lakukan, baru setelah itu ngelihat keluar kesempatan apa yang ada. Kalaupun nggak ada kesempatan, nggak apa-apa. Lakukan sekarang aja. Mulai aja dulu. Dengan apa yang kamu punya. Beres. Lakukan apa yang kamu punya. Oke, Tia, makasih banyak waktunya. Ini tepat banget jam 8.
Yeay. Semoga yang nonton bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih waktunya Tia yang sudah menyempatkan. Terus sukses juga karirnya di Bali, kegiatannya di Bali. Kamu juga sukses, sehat selalu, itu yang terpenting. Sehat selalu, kejar mimpi, never stop learning. Never stop learning. Don't forget to having fun. Wah, ya siap. Oke, Tia, makasih. Dadah, assalamualaikum, selamat malam. Dadah.